Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sama Kak Ari, kebetulan kita akan ngobrol sedikit tentang hal yang sebenarnya eh, sepertinya out of topic untuk bulan Desember begitu, tapi kayaknya tetap cocok kalau misalnya kita bicarakan karena ini konteksnya tentang anak muda seperti itu. Kita sapa dulu. Kak Ari, apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik Kak Tartil. Mudah-mudahan Sehat juga kan? kalau lihat. Oke, Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Kak? Apa Keluarga, tuh? keluarga sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana Kak selama pandemi seperti ini? 1 tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi 1 tahun kurang 2 bulan lah, misalnya seperti itu. Karena kita baru official dibilang pandemi itu Maret lah ya. Gimana Kak? Eh, Kehidupan ketika pandemi ini berjalan normal atau ada sesuatu yang berbeda? Ya, untungnya manusia itu diciptakan untuk cenderung bersifat dinamis menghadapi situasi ya. Jadi ya mau nggak mau ini harus kita lalui Iya dengan benar. segala konsekuensinya. Iya iya iya. Jadi Kak, kebetulan di sini kita bakalan ngobrol sedikit tentang apa namanya? Tentang masa muda. Walaupun sebenarnya kita bisa bilang masa muda itu kayak apa ya, itu itu tidak tergantung umur lah ya, tergantung jiwa kita begitu menganggap segala sesuatu itu apakah kita memudahkan sesuatu atau menuakan sesuatu seperti itu. Tapi karena memang mungkin Kari ini adalah orang yang lebih berpengalaman seperti itu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sebagai host kebetulan untuk uh, podcast Rupa Jayapura ini kayak gitu. Sebelum itu Kak, kira-kira bisa ceritakan sedikit nggak background-nya Kak Ari itu apa? Background ini apa ini? Background, background apa namanya? eh, Saat ini aktivitasnya apa kayak gitu? Oh ya baik. Jadi Sebagai apa sih? Gitu. jadi saat ini Kak Ari apa namanya berkeluarga ya berkeluarga dikaruniai 5 5 ya, mungkin ada yang belum kenal juga ya di Kari apa diamanahkan sebagai ketua rumah pelajar ya itu sih aktivitasnya eh, selain kita bekerja untuk memenuhi dan kewajiban keluarga juga diantaranya kita mencoba menyapa menyapa ada di pelajar tentunya di Kota Jayapura ini sebagai manifestasi dari kepedulian kita ya untuk bagaimana supaya pemuda-pemuda itu bisa lebih cepat menemukan eh, apa sih sebenarnya itu gitu. Jadi kita Oke, oke. Oke, relax saja Kak, relax. Kita ngomong masalah masa muda, jadi mungkin kita akan mengingat sedikit masa lalu yang ada yang menyenangkan dan tidak gitu. Ngomong-ngomong masa muda, masa-masa SMA. Iya, masa-masa SMA itu yang paling, menurut saya sih pribadi, yang paling memorable ya. Yang paling mengingatkan lah di antara semua masa-masa yang pernah ada gitu. Saya pernah coba rewind sedikit masa-masa kuliah, ternyata memang tidak ada yang segerget masa SMA lah. Seperti itu. Kak, ceritakan sedikit kira-kira apa sih, apakah ada hal yang pernah Kak Ari sesalkan ketika Kak Ari di SMA gitu loh. Pas masa muda tuh belum pernah melakukan apa gitu. waduh Tartil ya Ya, suara tidak terdengar Kak. Aduh kasihan. Kak Ari, ya ini kayaknya
Kok saya nggak dengar suara ya? Oh ya, dari mana? Halo? Dari saya, Kak. Halo? Iya, nah kalau ini baru dengar ini. Ya lanjut sudah kalau begitu. Kira-kira Oh, ada iya. hmm, ada masa lalu yang pernah Kak Ari sesalkan Kak tidak? Yang belum pernah Kak Ari lakukan? Jadi ini kita flashback ya. Saya sekaligus juga akan menyampaikan. Jadi ternyata ada perbedaan secara konsep pendekatan dari psikologi modern. Nah, saya kira bukan psikologi modern sih, psikologi ala barat ya, dengan psikologi Islam. Jadi kalau di psikologi ala barat itu ada fase di mana anak yang anak yang masih anak-anak gitu ya, kemudian dia beralih beralih ke dunia orang tua, maka itu dikenal dengan fase remaja. Nah, kemudian fase remaja ini banyak sekali bungkusnya ya, ada yang dibilang ABG ya, anak baru gede dan sebagainya. Namun ada perbedaan konsep dengan psikologi Islam gitu. Jadi dalam psikologi Islam itu yang ada tuh hanya dua gitu, anak-anak dan apa kira-kira kata Pil? Dewasa? Anak-anak dan balik, ya kan? Jadi yang namanya balik itu, mohon maaf ya, ada anak yang mungkin umur 10 tahun, 11 tahun, mungkin sudah mengalami menstruasi, ya, dia sudah balik gitu. Artinya seluruh perbuatannya itu akan dikenakan sebuah penilaian ya, apakah itu berpahala ataukah itu mendapatkan dosa. Nah, kemudian kira-kira terus sekarang gimana nih Kak? Masa mudanya ada yang disesali nggak? Ya salah satu bentuk kesyukuran Kak Ari sendiri, ya memang Kak Ari sih bukan lahir dari keluarga yang religius ya. Artinya keluarga yang biasa-biasa seperti pada umumnya ya, apalagi kelahiran tahun 85 itu, jadi eh, orang tua juga tidak terlalu religius amat gitu. Namun ternyata Allah mencoba ternyata Allah menyayangi saya, dan kemudian di saat SMA itu Kak Ari mulai dikenalkan dengan komunitas Muslim, bukan komunitas Muslim ya, apa ya namanya ya, ya kumpulan anak-anak ngaji lah, ya kumpulan anak-anak ngaji lah itu. So akhirnya Kak Ari ketika SMA sudah mulai ikut-ikut pengajian, ikut-ikut taklim, mengerti, eh, ya akhirnya dari situ Kak Ari jadi tahu kan, permasalahan-permasalahan remaja itu kan paling di seputaran, mohon maaf ya, pacaran. Kemudian kalau yang laki-laki itu kan mungkin ngerokok, kemudian miras, ya hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh juga. Ya alhamdulillah sejauh sejauh kakak melalui masa-masa muda itu, hal itu tidak di apa namanya, tidak dilakukan karena saya berkeyakinan Allah saat itu memang menyayangi Kari, kemudian menunjukkan teman-teman yang juga menjadi penyemangat ya ketika menghadapi masalah. Sehingga ketika ditanya apa yang disesalkan, eh, saya sangat mensyukuri masa muda saya. Ya, Asik. Oke, walaupun mantap. ya, walaupun Kalau sebenarnya kan, lucu, misalkan ada nih apa namanya, eh, orang-orang yang baru tobat gitu kan. Wah, saya dulu sudah sering nongkrong di sini, sering begini, sering begini. Eh, Sebenarnya agak aneh aja kalau misalnya, saya nyesel kenapa saya dulu nggak pacaran, itu kan lucu. Tapi itu hal yang nggak syukuri bahwa masa muda, insya Allah, alhamdulillah ya, didampingi dengan teman-teman yang soleh-soleh, sehingga kita jadi, dulu tuh julukannya primus, Kak. Tahu primus nggak? apa primus? Primus tuh pramusola. Oh, oh ini
Tong beda jadi beda generasi jadi tidak tahu. It's okay. Mungkin apa namanya hal yang sama juga mungkin dirasakan oleh kakak-kakak rupa yang lainnya seperti itu ya. Bagian penyesalan yang mungkin rata-rata umum dirasakan untuk ya orang-orang yang akhirnya dapat hidayah itulah istilahnya ya. Waktu SMA hidayah itu kan dalam bentuk dipertemukan dengan komunitas-komunitas remaja Islam yang membahas sesuatu lebih dalam tentang Islam kayak gitu toh. Kalau saya sih pribadi hal yang paling saya sesalkan ketika itu adalah ketika saya tidak bisa ngajak banyak orang gitu loh. Belum tahu bagaimana caranya, kenapa sih saya harus sendiri kayak gitu kan. Padahal kalau misalnya ngajak banyak orang tuh lebih asik kayak gitu. Lebih banyak yang tahu dan akhirnya kita apa ya melakukan segala sesuatu jadi lebih ringan kayak gitu. Tapi ya penyesalan bukan sesuatu yang harus disesalkan selamanya gitu. Tapi itu kayak menjadi sesuatu yang apa ya membuat kita tuh akhirnya ke-trigger gitu ya ke depan kita apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, eh, Kak, ini saya ingin menanyakan hal yang lain lagi, persoalan mengenai masalah percaya diri. Gitu. Kira-kira ini banyak sekali terjadi sama anak muda, khususnya anak SMA lah ya, anak sekolah menengah dan kebetulan itu mungkin karena saya sering berkomunikasi dengan um, anak-anak SMA di SIC kayak gitu khususnya, mereka punya kendala untuk melangkah maju eh, ke sesuatu yang membuat mereka itu akan jadi lebih baik kayak gitu loh. Kira-kira eh, gimana sih caranya untuk membuat kita atau mereka gitu ya, anak-anak muda ini, anak SMA ini nggak takut untuk maju gitu, cuma gara-gara nanti mereka dicemooh. Misalnya ada yang ingin mau melakukan hal baru karena dia merasa muak dengan pribadinya dia yang seperti ini kayak gitu ya. Dia ingin melakukan itu karena ingin jadi lebih baik gitu. Tapi dia takut diomongin orang, takut dicemooh, jadi bulan-bulanan sama temennya. Itu gimana kira-kira? Oke, baik. Jadi menarik ya. Memang sejauh yang Kak Ari jalani, ya jadi kenapa bisa ngomong seperti ini kan tentu karena saya yakin orang yang lebih dulu hidup juga pasti pengalamannya lebih banyak ya. Termasuk orang yang mungkin 10 tahun hidupnya lebih dulu daripada Kak Ari, tentu dia juga memiliki pengalaman 10 tahun lebih lama. Gitu. Dan memang terkait percaya diri ini itu sangat diuji ketika di fase-fase seseorang itu balik ya. Karena dia mulai harus menerima tanggung jawab yang nantinya kalau misalkan itu diakumulasi seluruh rangkaian pembelajaran dia saat itu akan dia pakai di umur-umur sekitar ya 25 sampai 30 tahun ke atas. Untuk belajar percaya diri itu sebenarnya kita sedang menunda kedewasaan kita sebenarnya. Ya. Itu yang harus diperhatikan Kak. Jadi kita lihat sekarang ini kan orang-orang yang secara umur itu yang mungkin sudah masuk umur yang kategori mohon maaf ya sudah kategori matang tapi secara psikologis itu kurang dewasa. Itu kalau kita tarik ke belakang, itu sangat dimungkinkan masa awal-awal dia balik itu tidak banyak melatih diri dengan kepercayaan diri, ya tanggung jawab, kemudian ya hal-hal yang nanti itu ketika ke depan tuh kita akan lebih cenderung untuk itu dipakai. Jadi yang pertama ada di sekalian, terus gimana sih kalau misalkan kita mati percaya diri? Percaya diri itu nantinya itu dia skill, ya nantinya dia itu skill. Termasuk tanggung jawab itu nantinya dia akan menjadi skill, dan skill itu butuh intuisi itu apa ya semacam refleks sesuatu ketika kita menghadapkan hal yang itu ditembak kepada kita. Nah kalau adik-adik tidak mengambil kesempatan itu di awal ya kalau adik-adik tidak mengambil kesempatan itu di awal itu sudah membuang
selain membuang, dia juga menunda. Karena nantinya itu pasti akan dipakai. Gitu. Lebih bagus kita salah di awal, ya, salah di awal, kemudian kita perbaiki. Jadi mental untuk belajar itu adalah berani salah. Itu yang pertama, ya. Jadi mental belajar itu adalah berani salah. Masalahnya pengalaman itu nggak ada mata pelajarannya, ya. Bahkan di bangku kuliah pun itu nggak ada mata kuliahnya gitu kan. Pelajaran pengalaman itu tuh nggak ada deh. Memang itu harus learning by doing ya. So laksanakan saja ketika ada sesuatu Kak, apa namanya, saya kayaknya orangnya kurang ini Kak gitu. Ya memang kalau terkait karakter itu ada yang sangat melekat kepada manusia ya. Ada yang flekmatis ya kan, ada yang korelis, ada yang memang dominan, ada yang pemalu, ada yang orangnya terbuka, ceplos-ceplos gitu, ada yang orangnya tertutup ya. Namun kesemua itu harusnya tidak menjadikan penghalang untuk kita bisa belajar yang tadi Kak Ari sampaikan itu ya. Dilatih. Dulu saya pernah punya sedikit pengalaman cerita ya. Waktu itu dulu itu namanya itu sebelum rupa itu gugus tugas dakwah sekolah. Saat itu kakak mungkin umurnya baru 20 mungkin ya. 20 tahun karena memang belum menikah waktu itu. Di diamanahkan mengelola pengajian waktu itu. Mengelola pengajian. Ya jadi ketua penanggung jawab acara apa gitu. Karena memang belum punya pengalaman, itu kan akhirnya nggak ada sound, nggak ada apa, sangat hancur. Jadi acara itu tuh bisa dibilang itu acara hancur lebur ya. Jadi bulan-bulanan masa. Ya. Kalau maling itu ketangkap tuh aduh bonyok-bonyok gitu. Nah, ketika dievaluasi apa namanya? Bagi saya itu pedas sekali kritikan itu. Walaupun itu disampaikan dengan sangat halus gitu, ya. Walaupun itu disampaikan dengan sangat halus, tapi kritikan itu memang pedas. Yang membuat pedas itu adalah telinga kita sebenarnya. Ya, telinga kita sendiri. Telinga kita sendiri, kemudian persepsi kita yang terlalu tinggi terhadap diri kita, sehingga kita menganggap bahwa kritikan itu pedas. Padahal kritikan itu sebenarnya itu hal yang biasa gitu. Ya, bisa jadi mungkin yang memberi kritik pun juga berhati-hati dalam menyampaikan kritik supaya kita nggak terluka, tapi karena dasarnya kita ini apa namanya tidak membuka diri, akhirnya kita maksudnya kritikan itu pedas. Ya. Dalam kesempatan itu ketika rapat itu kritikan itu terasa pedas bagi saya. Ya, satu kali, dua kali, tiga kali, hingga akhirnya beberapa kritikan yang masuk itu alhamdulillah secara perlahan itu saya mengikis perasaan perasaan pedas itu ternyata dengan kita membuka ruang untuk belajar ya. Karena kalau kita dari awal sudah membuat shield tameng, perisai gitu, itu kita seperti kayak orang perang aja gitu kan. Tapi kalau kita menjadikan semua kesalahan itu sebagai bentuk pembelajaran, maka setiap kritikan itu sebenarnya adalah konstruktif, itu membangun. Jadi jangan sampai berpikir, wah saya kayaknya nggak berbakat nih. Kenapa nggak berbakat, Dek? Iya Kak, saya dikritik ini, itu. Nah, selama kita menjadikan tameng, ya, maka kritikan itu kita anggap sebagai musuh. Gitu. Tapi kalau itu kita anggap sebagai sarana pembelajaran, maka setiap kritikan sebenarnya itu konstruktif, ya, itu membangun. Bersyukur kita dikritik, gitu, supaya apa? Kita tahu. Gitu. Saya mengilustrasikan dengan ini Kak, Mike Tyson. Ya, Mike Tyson di masa jayanya. Jelaskan dulu, anak-anak sekarang tahu kan tidak Mike Tyson itu siapa? Kalau yang sekarang Mike Tyson sudah pensiun. Mike Tyson itu dulu kenapa? Sekarang tuh taunya ini apa namanya opa-opa Korea. Oke. Kalau misalkan nggak tahu Mike Tyson, ya Habib Nurmagomedov lah yang baru-baru ini. Kalau Habib Nurmagomedov mungkin tahu ya. Nah, Mike Tyson itu
saat itu dia menjadi juara kelas berat tinju yang tidak terkalahkan, ya. Nah, namun yang menarik itu dia selalu apa namanya, setiap kali dia berlatih dia selalu datangin pelatihnya itu. Jadi setiap kali dia habis latihan dia datangin pelatihnya itu. Dia tanya, tadi saya begini ini kira-kira apa yang harus saya perbaiki? Coba bayangkan. Ketika ditanya kepada Mike Tyson, kenapa kok seandainya kamu bertarung dengan pelatihmu, pasti pelatihmu itu kalah gitu. Ya pasti pelatihmu itu kalah. Tapi kenapa kamu kok masih meminta meminta kepada pelatih itu hal-hal yang apa yang diperbaiki? Ternyata kata Mike Tyson, setiap manusia itu punya blind spot. Ya, setiap manusia itu punya titik buta. Titik buta kita itu yang bisa melihat itu orang lain. Ya, yang bisa melihatnya. Termasuk kayak Kak Ari. Kak Ari ini punya titik buta gitu. Tapi titik buta Kak Ari ini ternyata terlihat oleh Kak Kartil. Gitu. Nah, maka ketika Kak Kartil menyampaikan, kakak itu kayaknya harus gini Kak, kurang gini Kak. Nah, sesungguhnya Kak Kartil itu sedang menginformasikan kepada saya tentang titik-titik buta yang saya itu tidak bisa lihat dalam diri saya. Jadi adik-adik sekalian, mumpung masih bukan mumpung ya, saat masih muda ya, saat masih kita diberikan ruang untuk banyak belajar ya dari kesalahan-kesalahan, maka ketika kita mendapatkan pembelajaran, latihan, ya ambil kesempatan untuk ambil. Itu nggak akan datang dua kali. Ya. Semakin kita matang di usia dini, maka semakin kita siap menanggung menanggung beban nanti di usia yang akan datang. Jadi pengalaman Kari sih gitu ya. Ya mungkin itu yang membuat Kari akhirnya memberanikan diri umur 20 itu minta nikah. Ya. Dan alhamdulillah Allah jodohkan. Jadi SMA itu dulu umur berapa ya? 19 kali ya? Iya, 17, 18 lah ya. 17 lah. Iya, Berarti pas waktu kuliah. Pas waktu kuliah. Ya, jadi lulus kuliah lulus sekolah setahun karena sudah kerja ya kakak menikah karena saya pikir ya semua pembelajaran itu sudah mudah-mudahan bisa kakak aplikatifkan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alright, lanjut Kak, ada pertanyaan berikutnya lagi yang ini masih concern tentang kita ketika masih muda gitu ya. Ini berkaitan dengan izin orang tua kayak gitu ya, walaupun memang mungkin kalau ini misalnya ditanyakan di setiap orang mungkin versi jawabannya berbeda-beda. Tapi menurut Kak Ari gimana sih untuk membuat teman-teman kita, adik-adik kita di Rupa itu kita mendapatkan izin untuk melakukan sesuatu yang itu tuh bisa mengembangkan bakat dan minat mereka, tapi kan nggak diizinin sama orang tua mereka gitu loh. Kira-kira untuk dapat izin itu gimana sih gitu? Mereka tuh sampai harus gontok-gontokan sama orang tua gara-gara orang tuanya mungkin nggak sepakat. Padahal itu tuh hal yang memang sebenarnya bukan untuk bukan kegiatan ekstrakurikuler misalnya kayak gitu ya, tetapi ini kayak kegiatan yang diharuskan sekolah dan dia harus hadir misalnya kayak gitu, tapi mungkin orang tuanya punya sesuatu concern yang buat mereka tuh kayak udah nggak usah aja kayak gitu. Nah, untuk bisa menyamakan frekuensi antara anak dan orang tua nih gimana ya Kak? Oke, baik. Jadi ini sebenarnya terjadi juga di Kari ya. Kari dulu. Mohon maaf, bentar. Baterainya habis. Bentar ya. Alright. Oke, jadi halo, terdengar suara saya Kak? Terdengar jelas banget. Oke. Jadi ini sebenarnya Kari sedang menceritakan juga pengalaman Kari dulu ya. Jadi Kari dulu SMA itu kan tahun 2001. Kemudian 2001 itu Kari mulai kenal dengan anak-anak ngaji ya. Anak ngaji yang buat kajian di masjid biasanya itu kan dan saat-saat itu ternyata ujian itu datang.
ujian yang paling terasa saat itu di masa SMA KRI itu adalah bom Bali. Ya, bom Oh, Bali. iya, iya, iya. Ingat. Oke. Ya, jadi sehingga semua aktivitas keislaman, mau itu kumpul-kumpul, mau itu apa, itu perspektif orang itu sudah jelek. Ya. Termasuk keluarga KRI ya, termasuk ayah, ibu, paman, ya, adik. Jadi adik saya itu eh, ketika Kak Ari ingin pergi untuk apa ngikutin kajian pekanan itu harus sampai bersih tegang ya, bersih tegang maksudnya mencoba memastikan kata adik saya, aduh bu itu ini bu coba dipastikan sampai nanti Mas Ari ngomong balai desa. Ya Katanya kan. Allah. Iya. Coba jadi bisa dibayangkan deh itu kakak itu harus pergi ke kajian itu ke kajian pekanan tapi di satu sisi orang tua itu seperti itu protektifnya gitu ya. Namun satu hal yang Kak Ari contohkan saat itu adalah adanya kemajuan terkait sholat, kemudian membaca Quran. Itu kakak mencoba untuk ada progres yang signifikan. Jadi ada dulu sekalian, kalau misalkan adik-adik mendapatkan pertentangan dari orang tua, ya jadi pertentangan dari orang tua itu kita nggak bisa generalisasi bahwa wah orang tua saya kolot misalkan nggak ngerti itu nggak seperti itu deh karena memang orang tua itu hidup di zaman yang dia tuh nggak sama dengan kita sehingga Hmm. perspektif beliau itu terbangun dari kisah hidupnya yang beliau jalani. Nah bahkan jadi Kak Ari itu sedikit perspektif yang mudah-mudahan ini menjadi penguat juga buat kita sekalian. Kak Ari itu pergi ke kajian rutin pekanan Kak Ari ketika SMA itu kalau diilustrasikan today ini sebelum ada jembatan merah ya itu kayak dari Koya ke Wainan lewat Nafri gitu. Jauh Jadi kalau sekali. Kak jadi kalau Kak Ari itu pergi kajian pekan itu pasti bermalam ya pasti bermalam karena kegiatannya kan sore pasti bermalam besoknya baru pulang. Coba bayangkan anak SMA seperti itu gitu kan itu kan ini anakku ngapain gitu dulu itu motor cuma satu gitu jadi motornya motor Astrea 800 ini gitu deh. Hmm. Sampai ibu saya itu bilang ngapain sih ngabisin bensin dari nah tapi semua itu ke arah balas itu dengan kayak kita lebih berbakti ya jadi dulu itu kan kari itu mohon maaf ya tinggalnya kan di bahkan lantainya itu tanah deh ya jadi lantainya itu tanah itu jadi kalau di rumah dulu itu pakai sandal ya kemudian karena nggak ada sumur sumurnya ada tapi di Kalimantan itu ada musimnya itu kalau musim kering itu kering sehingga kalau nyuci itu tarik ke sungai ya saya hanya dua bersaudara laki-laki semua jadi kalau nyuci ke sungai itu bawa satu karung 50 kilo gitu baju semua itu beras kan kita cuci ya kalau di sungai itu kan yang nyuci kan biasanya kan ibu-ibu tuh Hmm. tapi dia nyuci laki-laki ini kan saya sama adik saya cuci ya saya berusaha menunjukkan ke orang tua bahwa sebenarnya yang sedang saya ikuti itu bukan hal yang membahayakan. Bahkan keputusan saya ketika menikah umur 20 tahun itu ditentang. Karena Hmm. dulu itu kan ada film pernikahan dini ya. Kemudian mungkin orang tua suka nonton apa namanya? Sinetron-sinetron ya. Susah meyakinkan orang tua itu karena sudah terbentuk perspektifnya beliau. Tapi Iya, saya iya. berpikir selama saya yakin bahwa ini bukan hal yang eh, dilarang ya bukan hal yang haram maka waktu yang akan membuktikan gitu. Dan benar jadi ketika saya nikah kemudian saya kuliah kemudian setelah lulus kuliah itu anak kari itu dua atau dua kemudian ketika lahir anak ketiga terus sekian tahun baru kakak pulang rame-rame ke Kalimantan Masya Allah. sama anak sama istri. Nah, ketika itulah baru saya sampaikan semua alasan-alasan saya. Yang dulu itu ketika saya ingin berdebat, itu nggak bisa karena nggak ada bukti kan.
Kalau kita mendebat sesuatu yang awang-awang itu kan ya berarti apa namanya basirah kenabian. Tapi kan kita nggak bisa. Nah, jadi ketika saya kumpulkan anak-anak, istri, kemudian saya berkunjung ke rumah, pulang, kemudian saya sampai, kenapa dulu, Bu, saya bilang, saya tetap tidak bergeming ketika ibu bilang habis ngambil bensin, pergi-pergi gitu. Karena ini, karena saya itu tahu bahwa ketika saya mengikuti itu, saya sudah membentuk masa depan saya. Dan sekarang saya pulang ke rumah dengan membawa masa depan saya yang dulu saya pernah saya perjuangkan. Akhirnya bapak saya minta maaf. Ya, maaf, bapak sudah tidak tahu, kurang percaya gitu kan. Dulu apa, karena banyak juga yang nikah muda akhirnya bercerai dan sebagainya. Jadi begitu adik-adik sekalian, ketika mendapatkan pertentangan dari orang tua, tetap soft, ya kita tetap berkewajiban untuk tidak membantah, ya membantah maksudnya kayak mama nih tahu apa, nah itu nggak boleh, ya dengan cara yang soft, ya. Jadi ya sekalipun orang tua itu dulu kalau kakak mau berangkat tuh memang ibu tuh ini apa ya gitu kan ya sampai berhenti kemudian saya cium tangannya, Bu saya pergi dulu ya, assalamualaikum, udah langsung saya pergi gitu kan, yang motor ya alhamdulillah itulah yang kakak dulu sempat lakukan takdir. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang apa namanya mendapatkan izin dari orang tua untuk melakukan aktivitas itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga gitu ya buat anak-anak SMA misalnya yang ya itulah yang berharga buat anak SMA. Dulu juga kalau ingat dulu kalau nggak dikasih izin tuh saya uring-uringan, ini gimana kan supaya saya bisa dikasih izin itu, entah ngepel rumah, cuci piring dan lain sebagainya supaya dapat izin kayak gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, efek samping dari hal seperti itu tuh kita akhirnya lebih banyak memohon kepada Allah gitu supaya apa namanya sama-sama berdoa gitu. Mungkin orang tua juga berdoa yang terbaik buat kita, kita juga berdoa untuk meminta kepada Allah supaya dilembutkan hati orang tua kita, mengizinkan kita melakukan sesuatu yang baik. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, betul, 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 betul. Jadi, Ngomong hal di luar dari apa namanya orang tua kayak di aktivitas anak muda saat ini kayak gitu ya. Mungkin ini tidak mau menyinggung siapapun yang pacaran, tetapi ini adalah sesuatu yang common ya, istilahnya biasa kayak gitu di pergaulan anak muda kayak gitu. Kayaknya dari dulu kayak gitu ya, masalah pacaran gitu. Kira-kira gitu ya Kak, menyikapi hal ini tuh seperti apa sih kayak gitu ya. Dan kaitannya dengan akhirnya kehidupan personal kita, pribadi dan apa dengan adanya pacaran ini. Walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin ya udah biarin anaknya pacaran aja kayak gitu. oke. Pertanyaannya cukup menarik ya, karena ini kita sedang membahas sesuatu yang paling positif, terutama di masa-masa muda ya. Yang pertama, Kak Tartil, ketika ada orang yang menyukai lawan jenis, jadi kan Kak itu kan dapat banyak curhatan ya, ketika apa namanya membina anak-anak pelajar itu, Kak, saya suka. Itu pertama yang Kak sebut itu adalah alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah. Kaget kan dia, kenapa Kak dia bilang? Kakak itu sangat bersedih kalau kamu itu sama jenis gitu. Karena itu sekarang itu juga apa ya, juga hal yang horor sekarang itu. Tapi kamu bisa menyukai lawan jenis itu kali bersyukur. Karena itu penanganannya lebih mudah. Saya bilang gitu. Iya ya, kalau Jadi dipikir-pikir daripada suka lawan sama sesama jenis bahaya. lebih bahaya Kak, dan lebih susah itu. Jadi adik-adik yang saat ini merasa kecenderungan dengan lawan jenis itu disyukuri ya. Berarti Allah menghadirkan normal. Karena saya agak ngeri ya kalau melihat ada laki-laki itu kayak suka sama laki-laki gitu. Tapi masalahnya itu sekarang itu juga bukan ya, itu juga mulai fenomena yang saat ini sudah mulai agak bully juga ya.
sama lawan jenis itu, suka sama-sama jenis. Nah sekarang misalkan kita ini kan terkait dengan pacaran ini, yang pertama tadi kita syukuri dulu ya bahwa kita Allah berikan apa dalam hati kita tuh kecenderungan untuk menyukai lawan jenis. Nah kemudian yang berikutnya adalah apa? Nah ini kan kebetulan anak tarik yang pertama kan juga sudah balik ya, SMP kelas 2 laki-laki yang memang pernah satu kali itu ngambil diskusi, ada nggak yang dia suka, ternyata dia bilang ada yang dia suka perempuan, kan ya alhamdulillah. Bilang alhamdulillah gitu. Adanya juga, adanya nih berbalik nih masih dia juga, saya juga suka sama ini, wah gitu. Tapi itu menyukai lawan jenis itu sebenarnya itu adalah software yang ditanamkan kepada kita. Permasalahan sekarang adalah sejauh mana kita mengekang perasaan itu. Kan itu tadi permasalahan. Kalau kita bilang kita mengikis perasaan suka itu nggak bisa. Ya karena itu ibaratnya orang lapar ya. Orang lapar itu harus makan. Orang lapar itu harus makan. Ya. Walaupun dia menyengajakan lapar itu namanya puasa. Nah, suka dengan lawan jenis itu berbukanya adalah dengan menikah. Menikahi dengan orang yang dia suka. Terus rambu-rambu Islam itu sekalian ada pada proses menjaga itu. Kalau misalkan ada yang suka, misalkan saya ini masih SMA ya, suka dengan katartil misalnya kan, dengan katartil. Yang termention dalam pikiran kita kan kapan nembak kan gitu, ya gitu katartil. Karena saya nembak ya. Nah, itu yang kita jaga deh, ya. Kita jaga, bahkan Kak Ari itu kepada anak Kak Ari yang sudah balik itu mencoba untuk apa ya, mencoba untuk memberi tanggung jawab bertahap supaya bisa bekerja, ya. Karena Kak Ari belajar dari kehidupan Kak Ari, ya, menjaga perasaan itu susah, menjaga perasaan itu susah. Yang menarik juga dalam Islam itu karena manusia itu dibekali oleh software tadi, ya manusia dibekali software perasaan saling sebelum menyukai itu, maka ketika dia disatukan itu pasti bermaksiat. Ya, ketika dia disatukan itu pasti bermaksiat. Makanya perintahnya itu janganlah kamu mendekati zina. Bukan janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu mendekati zina. Artinya apa? Artinya ini magnet nih. Ini magnet. Dia kan punya apa sih namanya itu radius magnet kan, yang kalau dalam jarak tertentu itu bisa saling menarik gitu kan. Nah, mendekati radiusnya itu aja kita nggak boleh, karena pasti kita akan tertarik. Ya, karena kan pasti kita akan tertarik. Nah, perasaan menjaga radius, menjaga zona medan magnet. Jovisa yang itu kan jomblo bisa bilang ya. Menjaga zona itu berat deh. Ya, makanya bagi yang laki-laki, para pendengar ada di sekarang laki-laki, jangan oke lah kita kuliah gitu, tapi usahakan kuliah itu sambil coba cari kerja. Banyak ngeles, kemudian privat, apa saja yang membuat skill kita tuh jadi kayak itu bisa untuk menghidupi diri sendiri. Nah, ketika kita sudah sanggup menghidupi diri sendiri, bismillah nikah aja. Mau itu semester 4 ya nikah aja. Karena pasti Allah akan terima rezekinya itu. Ketika kita beriktikad untuk menjaga zona fisabilillah itu jumlah fisabilillah. Ya. Nah, terus gimana Kak? Misalkan sekarang yang sudah pacaran nih. Sekarang gimana sudah pacaran nih? Ada di sekalian. Sebenarnya kalau Kak Ari sendiri, kalau dibilang pacaran, SMP, SMA, kalau suka iya, ya, kalau suka dengan perempuan iya. Tapi kalau pacaran yang sampai kayak goncengan terus nongkrong di berdua itu alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi suka itu iya. Nah,
dari yang Kak Ari apa namanya cermati, ya, orang-orang yang pacaran itu sebenarnya mereka itu kan yang pertama itu pasti ingin menyalurkan softwarenya tadi itu, menurut softwarenya tadi itu, ya, menurut softwarenya tadi. Hanya saja karena waktunya yang tidak tepat, sehingga semuanya itu menjadi dosa. Nah, coba sekarang bayangkan ya, ini dari flashback ke 20 umur 20 yang kali menikah itu. Ini tangan suami nih, ini tangan istri nih. Ya. Ketika dia begini tuh ya, bergandengan tangan begini, itu disampaikan oleh itu bercucuran dosa-dosanya itu di sela-sela diri mereka. Itu saking besarnya pahala orang yang menikah. Nah, kalau misalkan itu dilakukan dengan orang yang belum menikah, pacaran ya, itu dosanya besar juga gitu. Ya, dosanya itu besar juga. Sama dengan misalkan hadis Rasulullah tentang bersedekah ya. Kemudian sahabat-sahabat yang tidak memiliki harta berlebih itu protes ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain itu sholat juga, puasa juga, tapi karena dia diberikan banyak ruangan harta, akhirnya dia bisa bersedekah, sementara kami ini miskin, kan nggak punya apa-apa, gitu kan, harus bersedekah. Kemudian Rasulullah menyampaikan sesungguhnya semua hal itu bisa disedekahkan ya. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, termasuk ketika kalian mendatangi istri kalian. Rasulullah. Sahabat bingung ya Rasulullah, masa yang begitu aja itu sedekah, gitu kan? Ya, masa yang begitu aja itu sedekah gitu. Kemudian Rasulullah balik tanya loh, kalau misalkan kalian apa namanya melakukan itu dengan orang yang salah, ya berzina, itu kan haram, dosanya besar. Nah, ketika kalian melakukan itu dengan istri kalian itu pahalanya itu sama dengan besarnya dengan dosanya itu. Saking besarnya pahala itu. Makanya ada di sekalian, kalau misalkan kalian saat ini pacaran, saat isi pidana hanya dua. Nah, pidana hanya dua. Yang pertama itu diputus. Nah, yang kedua itu kita semoga mendapatkan ganti yang lebih baik yang sama-sama soleh-soleh. Itu Kak. Oke, ya insya Allah mudah-mudahan apa namanya yang dalam hubungan istilahnya ini relationship istilahnya bisa berpikir dengan bijak gitu ya, harus seperti apa. Semoga diberikan insight. Walaupun misalnya mungkin banyak sih yang apa namanya yang ini juga memang terjadi di masa lalu dan masa sekarang ya, yang itu saya juga pribadi apa namanya bukan saya yang mengalami, tapi banyak yang mengalami di sekitar saya juga seperti itu dan meminta rekomendasi gitu, karena dulu saya taunya juga nggak boleh pacaran itu pas waktu SMP gitu kan, jadi kayak aneh gitu kalau ngomong sama teman-teman nggak boleh pacaran gitu ya. Di sisi lain juga saya mikir bahwa ya itu hak mereka gitu, itu software kita punya juga kayak gitu kan, jadi gimana mau dilarang gitu. Tapi satu hal yang waktu itu saya omongin entah kesambet apa gitu ya, sampai akhirnya ada teman-teman saya juga yang masih kekeh tetap pacaran gitu ya, mau gimana lagi gitu ya. Toh juga yang pacaran akan hidup lebih baik, dosa juga bukan apa namanya kita yang tentukan gitu kan ya. Saya cuma bilang dia aja, saya cuma bilang dia kayak gini saja Kak. Ya namanya juga apa namanya perintah Allah ya gitu ya. Kita mau ada orang nggak sholat tapi dia kaya raya, masa kita nggak sholat kayak gitu kan. Jadi tetap melakukan yang baik. Saya bilang kayak gitu sama mereka dan oke, kayak gitu ya. Dan ya itu masalah apa namanya, masalah benar atau tidaknya memang kita harus menanyakan lebih banyak kepada ini kali ya, apa namanya, hati kecil gitu, supaya bisa mengkoreksi gitu. Beberapa minggu yang lalu saya juga dapat nasihat kayak gitu. Kalau kita memang terbiasa apa ya istilahnya, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu tapi diam-diam,
itu adalah perbuatan dosa, bisa jadi itu adalah perbuatan yang salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang apa itu, kita udah tahu kalau itu dosa gitu, kemudian kita lakukan terang-terangan, berarti mungkin kita tidak terbiasa melakukan hal-hal kebaikan gitu ya. Jadi memang hati itu harus sering dilatih untuk melakukan kebaikan supaya dia agak peka gitu ya untuk hal-hal yang baik atau buruk itu, Masya Allah. Oke Kak. Terakhir nih Kak, meminta kesimpulan, pesan-pesan buat seluruh pelajar Muslim sekota Jayapura ini. Kira-kira dari Rupa. Jadi, oh ya, saya lupa mau memperkenalkan Kak Ari nih. Beliau nih istilahnya direktur Rupa ini. Ya, kira-kira apa nih Kak pesan-pesan buat teman-teman kita pelajar Kota Jayapura? Oke, jadi adik sekalian, yang pertama kali berpesan jadikan masa awal balik kalian itu sebagai sarana pembelajaran. Ya, tidak pernah apa namanya jangan pernah takut untuk berbuat salah. Ya, lakukan saja. Ketika itu ternyata kurang tepat, ya, perbaiki. Terus begitu perbaiki hingga sempurna. Ya. Sebagaimana saat ini yang saat ini kita nikmati ya, lampu apa semua itu kan produk dari kesalahan yang terus dicari mana yang baik. Kemudian yang kedua, jangan melepaskan ikatan teman-teman soleh kita. Ya. Karena biasanya dari situlah hidayah itu terrantai. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, kakak-kakak pembina yang mengingatkan kita kepada Allah, jangan dilepas deh. Satu kali kalian lepas, kalian hilang dari peredaran, dari radar, itu kalian sudah dengan jalan kalian yang kayak apa ya, mengikuti hutan belantara. Tapi ketika tangan kalian tergenggam, ya, kalian berbuat salah kemudian yang diingatkan, maka sesungguhnya kita sedang bersama-sama ya berjalan kayak orang jalan yang jauh, yang mas, saling menunggu, saling mengingatkan, saling membantu. Itu sih Tartil, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita ya, bermanfaat juga bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata. Itu sih Tartil kalau pesan saya kepada adik-adik sekalian. Masya Allah ya. Makasih banyak Kak Ari atas apa namanya ngobrol pagi-paginya seperti ini. Masya Allah ya, banyak inspirasi yang didapatkan. Semoga semua pendengar bisa mendapatkan apa ya istilahnya inti atau pelajaran dari apa yang sudah kita perbincangkan pada pagi hari ini. Insya Allah itu Kak. Makasih banyak Kak. Salam sama keluarga.